Kematian Iniak bagian 1 dari novel cerita rakyat yang ditulis oleh Wahyu Triyono KS. Derit putaran roda pedati ditemani lampu telong. Bunyi ganto ditingkahi oleh lenguh kerbau memecah malam gelap sepi pada setapak jalan sunyi di rerimbunan semak dan belukar sebelum memasuki perkampungan penduduk yang lelap dalam mimpi-mimpi malam. Berkepanjangan, seperti tak berkesudahan. Sosok tua Sais pedati lelap pula dalam tidur letih menelusuri perjalanan malam bersama kerbau dan pedati yang mengangkut barang dagangan yang akan dijual dari balai ke balai. Menjelang pagi menyapa, Sais tua pedati itu terjaga dalam lelap tidurnya saat peristirahatan sebelum memasuki koto baru tempat mengadu peruntungan menjajakan barang dagangan. Di hamparan rumput luas yang masih digelayuti malas oleh bening embun pagi dekat jembatan besar terbuat dari kayu batang kelapa, kerbau diikat pada pohon kelapa yang menjulang tinggi. Minum kopi angku, penjaga lapau kopi seperti biasanya selalu menawarkan sarapan bagi para pengunjung lapaunya. Begitu juga kepada Tuan Syekh Ali Sati bergelar Datuk yang dikenal banyak orang dan akrab disapa Angku. "Iyo, Abah, kopi," kata Jo goreng pisang. Angku memesan sarapan pagi yang akan dinikmati bersama durian jatuh yang ditemukannya di jalan pada rerimbunan hutan belukar yang dilewatinya. Banyak cerita yang mengikuti semua kisah Sais pedati yang kini makin terlihat garis dan kerut ketuaan di wajahnya. Sebelum memutuskan menjadi pedagang, Angku sebelumnya adalah seorang petani. Dengan 2 ekor kerbaunya Angku membajak sawah untuk ditanami padi. Ladang di tepi sungai pun Angku tanami dengan jagung, ketela, cabai, tomat, timun dan sayur-sayuran lainnya. Ada juga tanaman pepaya, semangka, asam kapeh, limau manih dan jenis buah-buahan lainnya. Kini, hutan di perbukitan mulai gundul. Hanya semak belukar yang hampir rata dengan tanah. Saat musim penghujan tiba, tak ada lagi yang menahan arus air yang deras. Air hujan dengan leluasa menghanyutkan semuanya, tanah longsor di mana-mana. Begitu kemarau tiba, sungai menjadi dangkal. Hampir-hampir airnya seperti tak mengalir. Bebatuan sungai besar-besar berwarna hitam pekat mengkilat dijilat terik mentari yang memanggang tanah pertanian dan ladang gersang. Dedaunan hijau dan semak menguning kering, tanah persawahan mulai terlihat petak-petak berlubang, kering kerontang, jadi tempat bermain tikus dan hewan melata. Setelah galodo besar beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 1977 di kampungnya, Angku telah kehilangan semua yang dicintainya. Longsoran air, tanah dan bebatuan besar dari perbukitan telah mengubur semua miliknya. Yang tersisa tinggal 2 ekor kerbau. Takdir telah merubah jalan hidup Angku dan kerbau yang kini menarik pedatinya. Hampir seluruh hidupnya kini dihabiskan di atas deret putaran roda pedati. Andai saja boleh memilih,
Kerbau pedati itu lebih suka membajak di sawah. Karena kerbau itu memiliki banyak kesempatan untuk berkubang di genangan lumpur basah sebelum ditanami padi. Kerbau itu seperti hendak meratapi nasibnya nan sunyi dan dirundung sepi. Selain harus kehilangan pasangannya, karena harus dijual oleh angku untuk modal berdagang, kini ia pun mulai jarang berkubang di lumpur. Hidupnya dihabiskan di jalanan yang tak datar, menarik beban barang dagangan yang berat. Sepertinya angku tak ada lagi pilihan selain menjalani hidup seperti sekarang ini. Sebenarnya hidup angku lebih tenang menjadi petani daripada harus menuruti tuntutan hidup untuk berdagang. Sayang, air dari sungai yang makin dangkal tak mampu lagi mengairi sawahnya yang gersang. Ladangnya mulai kering kerontang, tak lagi bisa ditanam berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan. Musim sudah tidak menentu, tanah tak lagi subur, bibit dan pupuk pun semakin mahal. Hama tanaman sering pula membuat panen gagal. Menjadi petani sudah tidak menjanjikan lagi. Hidup di jalan dan bergerak dari pasar ke pasar mungkin bisa melupakan pahitnya kehidupan masa lampau yang dialami angku di kampung halaman. Sesaat, ketika hidangan ketan dan pisang goreng serta segelas kopi hitam pekat sudah disuguhkan, angku mulai mengeluarkan durian dari bungkusan kain bekas tempat tepung gandum. Sebuah durian jatuh yang diperoleh angku di jalanan datar di tengah hutan tadi malam menyuguhkan aroma yang menggiurkan. Orang-orang yang berada di lapau kopi mulai beringsut menjauh dari angku, memandang dengan penuh kecemasan. Rokok lintingan di tangan para pengunjung seperti hampir padam. Satu-satu mulai tak mengepulkan asap bau khas yang ditaburi cengkeh, kelembak dan kemenyan. Bisik-bisik para pengunjung lapau mulai terdengar. Siapa pula angku ini? Rasanya baru kali ini Ambo melihatnya, bisik salah seorang pengunjung lapau. Angku tua diam tak bergeming, menikmati lezatnya durian yang dimakan bersama ketan dan goreng pisang. Tak sedap rasanya terus-terusan dipandangi. Angku lalu menawari semua pengunjung lapau turut mencicipi durian miliknya. Cobalah. Enak rasanya durian ini dimakan bersama katan. Para pengunjung lapau makin ketakutan. Diam dan tak memberi jawaban, bergegas satu persatu meninggalkan lapau kopi. Angku hanya memandang kosong pada abak hitam pemilik kedai. Bagaimana abak, mau mencoba rasa durian ini? Iyo, lah angku, biarlah. Sudah terlalu tua rasanya abak bisa menikmati durian itu. Abak hitam mencoba sedikit keberaniannya untuk menjawab keinginan pengunjung kedainya. Saat di ufuk timur mulai muncul warna jingga kemerahan, sebelum sinar mentari pagi bersinar menghangatkan bumi, angku bergegas menghampiri kerbaunya. Mengaitkan dan mengikat beban pada kuduk kerbau untuk menarik pedati menuju balai yang tak terlampau jauh dari jembatan. Balai ini sudah sepekan tak dikunjungi angku. Balai yang buka sepekan sekali ini adalah balai satu-satunya yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat dan menjual hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil bumi lainnya yang berasal dari nagari dan dari luar nagari itu.
Sebenarnya barang dagangan yang dijual angku termasuk langka, tembakau, kemenyan, buah pinang, daun dan kapur sirih dan rempah-rempah untuk bumbu dapur, bisa pula untuk obat tradisional. Kalau pucuk enau kering untuk melinting rokok, daun sirih, buah pinang, lada, pala dan merica didapatnya dari kampung di sekitar daerah itu. Tembakau dan lintingan rokok dari kertas tipis abak selalu menunggu orang membawanya dari tanah Delhi. Menjelang sembahyang Jumat akan ditunaikan, angku telah menutup barang dagangannya. Ia bergegas menuju masjid untuk menunaikan sembahyang. Kain sarung yang melingkar di lehernya segera dikenakan setelah mengambil air sembahyang di tepi sungai di belakang masjid. Tiada gegas yang menghentak langkah. Angku begitu sabar menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tuhan. Kalau saja ia bisa paling terakhir keluar dari masjid, tentu angku yang akan keluar terakhir. Tetapi itu tidaklah mungkin. Garim masjid tentu tak hendak keluar sebelum semua perangkat dan tikar-tikar terbuat dari daun pandan itu dilipat dan disusun rapi kembali. Perjalanan angku kali ini memang amatlah jauh. Ia harus mengambil barang dagangan pesanannya yang datang dari tanah Delhi. Tetapi ia tidak pula hendak bergegas. Ditunggunya juga sembahyang asyar tiba. Ia tunaikan sembahyang berjemaah dengan penduduk di sekitar masjid. Angku mulai beranjak. Saat jam tua di dekat mimbar masjid yang dibawa Tuan Syekh Haji Nur Iman dari Mekah sewaktu imam besar dan pendiri Masjid Nurul Iman itu menunaikan ibadah haji menunjuk pukul 5 sore. Tentu saja angku tak pernah lupa membeli persediaan makan di jalan dan membeli rumput untuk persediaan makan kerbaunya dari Yusron. Angku tentu tak perlu risau, si Buyung. Kerbau pedatinya cukup diberi rumput, sesekali disirami dengan air garam. Si Buyung tak pernah memerlukan dan tak pernah membutuhkan solar dan ganti oli, bensin dan ganti busi, apalagi cas aki. Si Buyung dan angku tak pernah kebingungan dan tak pernah ketakutan apa kata orang tentang gawatnya krisis energi. Seperti lagu Iwan Fals yang menceritakan gawatnya krisis energi yang dialami pemerintahan Nagari Koto Baru pada masa itu. Kini perjalanan angku bersama kerbau dan pedatinya yang jauh kali ini sudah mulai memasuki kawasan semak belukar dan hutan. Kerbau pedati angku yang diberi nama si Buyung tiba-tiba melenguh dengan suara yang begitu menggema, tidak seperti biasa ada hentakan, lenguh dan dengus nafas yang menderu. Malam belum begitu larut. Gerimis yang masih jatuh selepas hujan senja tadi menciptakan suasana magis. Sepi terasa begitu sunyi, tiada lagi orang yang melintasi jalan itu. Angku bangkit dari tidurnya. Dari temaram cahaya lampu telong, tak tampak sedikit pun kecemasan dan rasa takut yang membayang dari wajah angku. Sebagai seorang sais pedati tentu saja angku juga seorang pandeka yang tentu dibekali pula dengan ilmu seni bela diri yang tinggi, tampil dengan pakaian parewa yang khas, dengan baju baubah, celana galembong, deta, destar, cincin akiak besar di jari dan belati tajam tersisip di pinggang. Pedati mulai berguncang. Bunyi ganto makin kencang dikibaskan berkali-kali oleh kepala si Buyung ke kanan dan ke kiri. Putaran roda pedati sepertinya sudah tidak berderit dan berputar. "Ada apa, Buyung?" angku bertanya pada kerbau kesayangannya. Si Buyung hanya diam terpaku menatap lurus ke depan jalanan yang datar sedikit basah oleh bekas genangan air hujan. Kini si Buyung seperti bersiap-siap hendak melompat ke depan.
Sudah pasai jalanan ini dilewati oleh pedati angku, baru kali ini angku dibuat jengah oleh tingkah kerbaunya. Berharap pada cahaya lampu telong tak terlihat sesuatu yang mencurigakan mengganggu langkah kerbau pedatinya. Sekelebat cahaya kilat yang begitu cepat menyinari sorot dua bola mata bersinar. Duduk seekor binatang besar persis di tengah jalan menghalangi langkah si Buyung. Bau menyengat buah durian yang masak di atas pohon kini mulai tercium oleh angku. Di bawah hembusan angin yang kian mengeras dan terasa lembab dan dingin, angku menatap ke atas pohon besar yang berdiri di tepi jalan. Dahan besar dan ranting-ranting nan rimbun daunnya menutupi kegelapan malam yang belum jauh larut malam. Ada, Iniak tengah menghalangi langkah kita. Tenanglah Buyung, kita tunggu sampai Iniak memperoleh durian yang ditunggunya jatuh dari pohon, baru kita berjalan, kata angku pada si Buyung. Belum pasti benar apa seekor binatang yang menghalangi langkah mereka itu, Iniak atau seekor cindaku atau harimau. Meskipun memiliki kemiripan, keduanya adalah sosok harimau besar. Tetapi Iniak atau cindaku adalah yang dikenal sebagai manusia harimau. Bagi angku apa yang tengah dihadapinya ini tentu bukanlah masalah besar, di usia yang sudah menjelang senja. Angku sudah kenyang dengan asam garamnya kehidupan. Kematian memang selalu menakutkan bagi siapapun juga, tidak terkecuali bagi angku. Tetapi meskipun tak sempat menikmati pendidikan yang tinggi, angku boleh dibilang termasuk manusia yang cerdas. Manusia cerdas semacam angku ini adalah orang-orang yang paling sering mengingat hari kematiannya dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Angku meyakini benar kematian itu hanya milik Allah. Jika maut kini menjadi takdir yang menghampirinya, angku hanya berserah pada Allah. Tampaknya angku sudah mempersiapkan segala sesuatu yang paling terburuk yang akan menimpanya. Ditunggunya cukup lama Iniak, atau bahkan mungkin cindaku atau harimau biasa itu beringsut dari tengah jalan. 1, 2 dan 3 jam telah berlalu. Namun, Iniak atau cindaku atau harimau itu tak juga menyingkir. Si Buyung pun mulai tak sabar. Seperti meminta persetujuan pada angku untuk melepaskan ikatan beban pada tengkuknya, hendak maju ke depan meminta Iniak atau cindaku atau harimau itu pergi dari tengah jalan. Tepat ketika awan hitam bergerak pergi, bulan setengah purnama malam memancarkan cahaya dari balik dahan, ranting dan dedaunan rimbun pohon-pohon. Sosok binatang harimau besar itu makin terlihat jelas. Sorot cahaya dari dua matanya makin tajam. Durian jatuh yang lama ditunggu tak juga kunjung datang. Kelaparan yang sangat telah begitu menantang. Tentu lebih lezat menikmati hidangan seekor kerbau gemuk, sehat, kekar berisi daripada harus menahan lapar sepanjang malam. Angku mulai mencium firasat tak baik. Meskipun basi barani dari dalam pedati sudah dikeluarkan, digantung di depan, namun Iniak atau seekor cindaku atau harimau itu tak juga beringsut menjauh. Kini angku mulai turun dari pedati, dilepaskannya ikatan beban pada kuduk si Buyung. Seperti memberi kesempatan pada si Buyung untuk menguji keberanian berkelahi menghadapi Iniak atau cindaku atau harimau yang telah bersiap memangsa mereka. Hanya dalam hitungan sekelebat waktu. Sebelum Iniak atau cindaku atau harimau berhasil menerkam kuduknya, si Buyung telah bersiap menancapkan tanduknya tepat di leher Iniak atau cindaku atau harimau.
Suara auman keras terdengar memecah sepi malam. Satu lagi, iyak, atau cindaku atau harimau mati. Bukan karena diburu oleh manusia tetapi kali ini oleh keperkasaan si Buyung. Kerbau pedati milik Angku. Ternyata, dunia sudah semakin tua, kata Angku seperti ingin memberi penjelasan kepada kerbau kesayangannya sambil meneruskan perjalanan jauh mereka. Dalam derit putaran roda pedati, Angku mengenang jauh pada masa-masa silam ketika masih terjadi hubungan batin antara manusia dengan harimau. Ada kepercayaan magis spiritual hubungan antara manusia dengan harimau yang turut menjaga kelestarian hutan. Legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, bahwa nenek moyang Angku telah menjalin hubungan dengan harimau dan membentuk perjanjian yang membatasi dan mengatur hubungan manusia dengan alam terutama hutan rimba. Perjanjian itu yang membatasi dan mengatur hubungan masing-masing sehingga tidak melewati wilayah satu sama lainnya. Hutan rimba adalah wilayah hunian harimau. Nenek moyang dan anak cucu manusia tidak boleh merampas hak itu. Sementara kampung dan kota adalah wilayah hunian manusia, harimau tidak akan berani berkuasa atau menunjukkan kebuasannya di sini. Sepekan kemudian Angku bersama kerbau pedatinya telah kembali lagi ke Balai Koto Baru dengan membawa barang-barang dagangannya. Hari masih pagi benar. Di jalan yang membelok Angku terpaksa menghentikan pedatinya. Ada apa Yusron? Angku menyapa ramah Yusron yang menjadi langganannya membeli rumput. Tolonglah Angku, naikkan durian Ambo ini ke pedati Angku. Ambo hendak menjualnya ke pasar. Nanti Ambo beri rumput untuk kerbau Angku sebagai upahnya. Angku hanya tersenyum senang meningkahi ulah Yusron. Sudah menjadi pedagang pula Wang Yusron? Tanya Angku kepada Yusron yang kini telah duduk di atas pedati di samping Angku. Begini ceritanya Angku, kata Yusron. Sajak Iniak di hutan ditemukan mati, kami sudah berani menunggu durian jatuh milik kami untuk kami kumpulkan dan dijual di balai. Mudah-mudahan hasil durian warisan gaek Ambo ini bisa membiayai rencana Ambo melanjutkan sekolah di kota. Ternyata Wang benar-benar Yusronan digelar orang Buyung Pandir. Dengan kepandiran itu Wang merasa masih belum cukup ilmu untuk menjalani kehidupan yang masih panjang. Kata Angku kepada Yusron, jikok nanti ilmu Wang sudah banyak, jangan lupa pada orang kampung dan bangun nagari ini. Ingatkan orang kampung, bagaimana menyelamatkan hutan, menanam pohon di perbukitan yang sudah gundul. Jangan merusak lingkungan dan pelihara hutan lindung dan alam liar, supaya iyak atau cindaku atau harimau tak turun ke kampung mencari makan. Angku menasehati Yusron, tenanglah Angku, jangan rusuh pula Angku dibuatnya. Kalau Ambo sudah jadi orang pasti tidak lupa sama kampung halaman. Yusron meyakinkan Angku. Kini Ambo sudah merasa lapang. Tidak ada lagi beban mengganjal di hati, tak perlu menjelaskan dengan orang kampung siapa sebenarnya Angku. Disangka orang kampung Angku Iniak atau cindaku. Ketika semua orang kampung tak berani mengambil durian karena takut dengan iyak atau cindaku. Angku malah melahapnya dengan tenang durian yang Angku bawa di kedainya abak hitam. Yusron memberi penjelasan kepada Angku dengan penuh takzim dan senyum yang mengembang.